Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Ucapan syukur kita kepada Tuhan boleh menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan hari ini tanggal 22 Februari 2021. Sebelum kita melakukan kebaktian kita, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 228 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kebaikan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu dan hari yang indah melewati malam yang begitu indah. Memberikan kami sukacita di pagi hari ini menikmati setiap anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada satu hari ini, hendaknya kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 20. Saya baca dari ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengingat dan merasakan karya Allah sangatlah penting dalam kehidupan kita, agar kita memahami kebesaran dan kuasa bahkan kasih daripada Allah. Itulah yang akan membuat kita, menjadikan kita menjadi orang yang penuh syukur dan bersyukur di hadapan Tuhan, dan tahu bagaimana mengisi hidup kita. Saudara yang terkasih, renungan buat kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, atau bahasa Batak dibilang batu persuhi. Semua hal itu boleh kita kenal karena firman dan persekutuan kita dengan Tuhan, baik itu di dalam gereja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai tentang gereja, gereja boleh diartikan dengan beberapa arti, tergantung kita menganggap gereja itu sebagai apa dalam kehidupan kita, sesuai dengan kemampuan kita memandang sampai di batas mana persekutuan kita. Kita tidak boleh salahkan kalau orang berkata gereja sebagai pemerintahan Allah, bahwa gereja sebagai keluarga Allah, gambaran tubuh daripada Allah, ataupun sebagai rumah Allah sendiri. Tetapi dalam bahasa Portugis
bahwa gereja merupakan serapan daripada bahasa Latin yang diserap pula dari bahasa Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar, keluar, klesia, memanggil. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang seharusnya berkesempatan untuk menjadi keluarga Allah. Hanya saja ada orang-orang yang suka menghalangi yang lain masuk ke dalam komunitas orang percaya. Padahal di dalam tubuh Kristus seharusnya tidak ada pembatasan lagi. Karena Kristus telah menjadi kunci hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya, sehingga semua orang percaya mempunyai status yang sama, yaitu warga kerajaan Allah. Dan semuanya tersusun menjadi bait yang kudus, yaitu bait Allah, tempat kediaman Allah sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan sejati yang ditawarkan oleh penulis surat Efesus ini membawa bahwa umat yang telah dinamaikan oleh Kristus disebut sebagai kawan sewarga dan menjadi anggota kerajaan Allah yang hidup di bawah pimpinan dan hukum-hukum Allah. Umat yang didamaikan itu juga disebut sebagai keluarga Allah sendiri, sebagai anggota keluarga Allah yang secara otomatis. Relasi antara etnis pun diungkapkan dengan istilah menjadi saudara. Kita adalah saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang telah dipersatukan oleh Allah dan menjadi kawan sewarga dan anggota kerajaan Allah, bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya yang menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi setiap kumpulan orang Kristen diupayakan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai wadah atau tempat untuk semakin bertumbuh dan menikmati persekutuan dengan Allah, dan mengusahakan persekutuan umat Kristen untuk berdampak atau berguna bagi kehidupan bersama. Maka itulah yang menjadi kesempatan buat kita saat ini. Bagaimanakah kita menganggap diri kita dan menganggap orang di sekitar kita adalah sama di hadapan Allah dan sama hak untuk menerima anugerah dan sama menjadi warga kerajaan Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Dimampukanlah kita menjadi warga kerajaan Allah yang utuh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 657 ayat 1. Pungu-pungumi marpungu dosu denai memuji hotu tari yang nang endenai nabi sana pondo arni saito ponma uriami nabi dapu bubungi tumpahima uriami tumpahima Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun kami dan meringankan langkah kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh rasa syukur.
dan penuh rasa sukacita. Terutama di pagi hari ini, Tuhan mengajak kami memulai hari-hari kami pada satu minggu yang akan kami jalani. Hendaknya firman Tuhan semakin berkuasa dan memampukan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, itulah yang menjadi perenungan yang berharga penghayatan, dan itulah bekal dalam kehidupan kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami pada satu hari ini. Hendaknya Tuhan yang selalu menyertai dan memampukan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah daripada Allah Bapa kita dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.